Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu anak-anak semua. Oke, untuk kali ini kita masuk di bab vektor ya, di video yang kedua ini, dimana untuk video yang kedua ini adalah kita membahas mengenai operasi vektor ya. Operasi vektor itu apa saja nanti, yaitu mengenai penjumlahan vektor, mengenai pengurangan vektor, dan perkalian skalar dengan vektor, baik nanti secara aljabar maupun secara geometri. Untuk yang pertama yaitu mengenai operasi penjumlahan vektor ya. Jadi nanti caranya ada dua, baik dengan cara aljabar maupun dengan cara geometri ya. Sekarang kita yang pertama dulu, yaitu dengan cara aljabar. Untuk penjumlahan secara aljabar, maka kita misalkan dulu ini di ruang 2 ya, di ruang 2. Nah, untuk di ruang 2 misalkan kita memiliki vektor P misalkan ya, vektor P, dimana yang anggotanya adalah X1 Y1 ya. Maka ini juga bisa kita tambah lagi dengan vektor yang kedua misalkan, yaitu vektor PQ ya, dimana anggotanya adalah misalkan X2 Y2 ya. Maka untuk operasi penjumlahannya seperti apa? Nah, maka ya, yaitu P ditambah Q, vektor P ditambah dengan vektor Q, maka langsung bisa kita jumlahkan X1 Y1 ya ditambah dengan X2 Y2. Maka cara menjumlahkannya adalah yang seletak ini, X1 dengan X2, Y1 dengan Y2 ya. Maka ini sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah dengan Y2. Ini untuk penjumlahan. Contohnya, misalkan contohnya diketahui misalkan ya, diketahui vektor P misalkan di sini adalah 6, ini 3. Terus vektor Q misalkan di sini adalah 2, di sini adalah 7 ya. Maka kita cari ya, kita cari yaitu misalkan vektor R nya. Nah, vektor R nya itu adalah vektor P ditambah dengan vektor Q. Nah, maka kita langsung bisa menjumlahkan, yaitu vektor P nya adalah 6, di sini min 3 ditambah dengan di sini adalah 2, ini 7 ya. Maka langsung dijumlahkan 6 ditambah 2 berarti 8, min 3 ditambah 7 berarti 4. Maka vektor R nya adalah baik. Untuk pengurangan juga sama ya, untuk pengurangan juga sama. Misalkan ada vektor P ya, ini adalah X1, ini Y1. Terus vektor Q ini adalah X2, ini Y2. Nah, maka kalau pengurangan berarti vektor P dikurangi vektor Q misalkan ya, ya langsung saja berarti X1 Y1 dikurangi X2 Y2 ya. Maka ini sama dengan berapa? Langsung yang seletak ya, X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Contohnya, misalkan diketahui vektor A ya, kita boleh ya ganti-ganti notasi boleh ya. Vektor A misalkan di sini adalah 6, di sini adalah min 7 ya. Terus di sini adalah vektor B misalkan di sini adalah 2, di sini adalah 3. Nah, tentukan vektor A dikurangi vektor B ya.
maka tentukan vektor A dikurangi vektor B. Maka langsung bisa kamu masukkan di sini. Vektor A nya berapa? Yaitu 6, di sini min 7 dikurangi yaitu di sini vektornya 2 dan 3. Oke. Maka sama dengan 6 dikurangi 2 ya. Min 7 dikurangi 3 ya. Maka sama dengan sini adalah 4, sini min 10. Sekarang bagaimana kalau misalkan di ruang 3 ya? Di ruang 3 misalkan kita punya vektor A ya, anggotanya X1, Y1, Z1. Terus B anggotanya adalah X2, Y2, Z2. Maka langsung saja bisa ya, sama dengan yang ruang 2 tadi. Misalkan di sini berarti vektor A ditambah dengan vektor B ya. Vektor A nya adalah X1, Y1, Z1 ya, ditambah dengan vektor B ya, vektor B ini tadi berarti X2, Y2, Z2 ya. Maka di sini sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah dengan Y2, Z1 ditambah dengan Z2 ya. Jadi intinya sama, baik itu untuk penjumlahan maupun untuk pengurangan. Misalkan saja di sini kita tulis B dikurangi A, misalkan ya, B dikurangi A ya, sama yang kita tulis yang B nya dulu. B nya dulu berarti apa? X2, Y2, Z2 dikurangi oleh A. A nya adalah X1, Y1, Z1 ya. Nah, maka hasilnya juga sama. Ini berarti X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Nah, itu ya. Untuk soalnya sama persis dengan yang tadi di bidang 2 ya. Anak-anak, sekarang kita masuk di penjumlahan dan pengurangan vektor dengan cara geometri. Kalau tadi dengan cara aljabar, sekarang dengan cara geometri ya. Misalkan cara geometri demikian. Kita memiliki misalkan vektor di sini adalah A gitu ya. Terus di sini adalah B. Nah, maka vektor A dan B ini itu kan bisa dijumlahkan. Jadi penjumlahnya vektor A ditambah dengan vektor B ya. Nah, nanti caranya seperti apa penjumlahannya ya? Maka untuk penjumlahannya nanti itu di sini ada 2 cara, yaitu baik dengan menggunakan aturan segitiga. Jadi yang pertama menggunakan aturan segitiga ya. Untuk aturan segitiga ya, misalkan saja kita memiliki tadi ini ya, ini vektor A. Terus karena penjumlahan, maka ini kan pangkal, ini kan ujung ya. Maka di ujung ini dilanjutkan yaitu ini vektor B. Nah, maka kita bisa menentukan penjumlahnya, yaitu kalau misalkan ini yang merah ini nanti, nah ya, yang merah itu berarti yang merah itu merupakan penjumlahan dari apa? Vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, maka penjumlahan ini itu Anda harus melihat panahnya ya. Ini panahnya ke kanan, ini ke atas. Maka penjumlahannya adalah ini. Itu kalau aturan segitiga. Maka juga ada aturan jajaran genjang ya. Yang kedua yaitu aturan jajaran genjang ya. Maka caranya sama, yaitu kita tarik dulu garis yang pertama tadi ya, garis yang pertama tadi ini. Nah,
Ini untuk vektor A-nya ya. Karena jajaran genjang itu untuk yang kedua ya, untuk yang kedua itu ditarik dari pangkalnya ini. Jadi yang B-nya ditarik dari pangkalnya ini. Nah, ini yang B-nya. Kalau ini tadi kan beda. Kalau tadi ini kan dilanjutkan. Kalau jajaran genjang tidak. Ditarik dulu yang A, terus yang kedua ditarik juga dari pangkal yang pertama tadi. Nah, terus untuk mencari penjumlahnya seperti apa? Dibantu yaitu dengan garis yang sejajar, masing-masing sejajar ya. Ini kan sejajar dengan ini. Nah, dari sejajar ini maka kamu tarik garis yang di pojokannya itu di sini ya. Nah, maka garis yang merah itulah penjumlahannya ya, yaitu A ditambah dengan B, kan sama, cuma ini pakai jajaran genjang, ini pakai aturan segitiga ya. Maka nanti contohnya juga bisa dilakukan itu. Pengurangan juga sama ya, untuk pengurangan juga sama. Tadi kan dimisalkan tadi kan ini ya, ini adalah vektor A-nya, di sini adalah vektor B-nya ya. Maka ini ya, ini vektor A, maka kebalikannya ini nanti, kalau kebalikannya berarti apa? Min B gitu ya. Nah, jadi kalau kebalikannya ya, ini A, ini B, maka kebalikannya dari B, panahnya ke bawah berarti min B. Oke. Ini juga ada dua, tetap sama. Jadi ada aturan segitiga ya, pakai aturan segitiga ya. Maka kita tarik garis dulu yang pertama. Nah, ini adalah vektor A-nya ya. Karena pengurangan ya, pengurangan tadi ini kan berarti vektor A dikurangi dengan vektor B ya. Nah, caranya seperti apa? Ya, kita pakai aturan segitiga dulu. Kita tarik ini ya. Karena dia adalah dikurangi, berarti kan ke bawah. Ya, ke bawah. Ini berarti panahnya yang ke bawah. Nah, ini berarti min B ya. Maka otomatis pengurangannya hasilnya adalah ini. Berarti ini adalah vektor A dikurangi vektor B ya. Jadi ininya ke bawah. Itu kalau aturan segitiga. Sekarang kalau aturan yang kedua, yaitu jajaran genjang ya. Untuk jajaran genjang caranya juga sama, ditarik dulu garis yang pertama, yaitu vektor A dulu ya. Ini vektor A ya. Kalau jajaran genjang diambilnya dari pangkal ya, dari pangkal untuk garis yang kedua ya, garis pangkal yang kedua ini ya. Ini panahnya ke bawah ya, karena apa? Karena dikurangi, berarti min, ini berarti min ya. Maka untuk jajaran genjang itu dibantu dengan garis yang sejajar. Maka yang di tengah-tengahnya itulah, kalau kita tarik garis, ini merupakan pengurangannya. Berarti berapa di sini? Yaitu di sini adalah vektor A dikurangi vektor B, kan sama? Ya, kan sama kan ya? Nah, oke. Nanti kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Baik, sekarang kita masuk di yang ketiga, yaitu perkalian skalar dengan vektor. Di ini nanti juga ada dua, baik dengan cara aljabar maupun dengan cara geometri ya. Yang pertama dulu yaitu dengan cara aljabar ya. Untuk perkalian secara aljabar ini nanti adalah caranya dikalikan semua unsur, dikalikan semua unsur vektor dengan skalar ya.
Jadi semua unsur vektornya dengan skalar, nanti perkaliannya seperti itu. Misalnya ada vektor P. Vektor P-nya di sini adalah X1 Y1. Terus vektor Q. Vektor Q misalkan yang 3 ruang ini ya. Misalkan X1 Y1 Z1. Nah, ini ya. Dan skalar K. Dan skalar K ya. Maka kita bisa menentukan yaitu perkalian skalar dengan vektor P. Jadi misalkan adalah K vektor P. Jadi vektor K skalar K dikalikan dengan vektor P. Vektor P nya adalah X1 Y1. Maka ini akan sama dengan apa? K dikalikan X1, K dikalikan dengan Y1. Itu kalau perkalian K dengan skalar P. Sekarang kalau K dengan skalar Q ya, K dengan skalar Q sama ya, berarti K dikalikan dengan skalar Q. Skalar Q nya adalah X1 Y1 Z1. Maka ini sama dengan K X1 K Y1 K Z1. Misalkan contoh ya, contoh misalkan diketahui skalar P sama dengan misalkan min 4 di sini 6 ya. Tentukan misalkan berapa? 3P ya. Misalkan tentukan 3P ya. Maka kamu langsung bisa mencari nilai dari 3P. 3P vektor maksudnya ya. 3 kali vektor P. Vektor P nya adalah min 4, di sini adalah 6. Maka hasilnya adalah 3 kali min 4 min 12. 3 kali 6 18. Nah, ini. Sekarang cara geometri ya, cara geometri. Kita misalkan dulu kalau geometri ya, misalkan diketahui vektor P, misalkan ini. Nah, vektor P ini ya. Maka gambarlah vektor yang adalah 4P vektor ya, yang B misalkan min 2 vektor ya. Maka bagaimana cara menjawabnya ya? Yang A dulu ya. Anda lihat bahwa 4P ya, 4 kali P itu kan sebenarnya penjumlahan, yaitu P ditambah dengan P ditambah dengan P ditambah dengan P sebanyak 4 kali gitu ya. Nah, maka bentuk ini kalau kita aplikasikan dalam bentuk gambar kan akan menjadi yaitu yang pertama ini 1 2 3 4 dengan panjang yang sama ya, dengan panjang yang sama. Maka otomatis kamu bisa menentukan panjangnya grafik yang terbaru atau vektor yang terbaru ya. Nah, yaitu penjumlahan dari vektor P 4P tambah P tambah P, berarti sini apa? 4P itu ya. Nah, sekarang kalau yang dikurangi min 2P ya. Maka kalau P nya kan ke kanan, maka kalau sebaliknya berarti apa? Negatif ya. Jadi lawannya, kalau ini P
maka lawannya adalah min B gitu ya. Maka sama ini juga gitu, kalau min 2B kan berarti ini 2 kali min vektor B, maka karena 2 berarti kan 2 kali kan ya, min P ditambah dengan min B ya. Maka kalau kita gambarkan min P berarti apa, arahnya kan ke kiri ya. Nah ini min P, yang kedua min B ya, maka otomatis panjangnya menjadi min 2B ini ya, min 2B. Ini kalau dengan cara geometri. Baik anak-anak, kita masuk di latihan soal yang nomor 1. Dikata vektor A 4 min 2, vektor B min 3 5 ya. Tentukanlah hasil operasi dari A ditambah B, A dikurangi B, 3A ditambah 2B ya. Maka dengan mudah bisa kamu jawab yang A dulu ya. Vektor A ditambah dengan vektor B. Vektor A nya berapa? Vektor A nya tadi kan 4, ini min 2 ditambah dengan yaitu min 3 5 itu kan ya, ini kan ya soalnya. Nah, oke. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 4 ditambah min 3 berarti 1, min 2 ditambah 3 berarti ini 1, ini hasilnya ya. Terus yang B, vektor A dikurangi vektor B ya. Vektor A nya tadi tetapkan ini 4, ini min 2 dikurangi ini min 3, ini adalah 5 ya. 5, oh ini tadi 5 berarti di sini adalah 3 ya hasilnya. Oke. Maka langsung boleh ya, 4 dikurangi min 3 berarti min dengan min apa? Kan plus, berarti menjadi apa? Itu 7. Min 2 dikurangi min 5 berarti min 7, ini hasilnya. Terus yang ketiga adalah 3A ditambah dengan 2B. Jadi ini adalah perkalian skalar terus dijumlahkan ya. Berarti 3A nya adalah 4 min 2 ditambah dengan 2, B nya adalah min 3 5 itu ya. Sekarang kamu kalikan dulu, 3 kali 4 12, 3 kali min 2 min 6 ditambah min 2 kali 3 min 6, 2 kali 5 10, maka hasilnya adalah 12 tambah min 6 berarti 6, min 6 tambah 10 berarti 4, ini ya. Baik anak-anak, kita masuk di contoh yang terakhir ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar vektor B panahnya ke sini, vektor C panahnya ke sini, vektor R panahnya ke sini. Kalau misalkan ada vektor B ditambah vektor C, kira-kira sama dengan berapa? Vektor B ditambah vektor C ya. Mestinya kalau sesuai dengan aturan yang kita ketahui sebelumnya kan ya, kalau ini adalah B, ini adalah C ya, maka kan panahnya harus ke sini. Ini adalah A. Nah, ini berarti apa? Berarti B ditambah dengan C sama dengan A ya. Tapi di soal ini gambarnya itu adalah ke sini panahnya. Maka ini sama dengan apa? Karena ini adalah kebalikannya, kalau ini kan panahnya harusnya ke sini. Ini kan panahnya ke sini. Tapi ternyata di sini panahnya kebalikannya, maka ini sama dengan apa? Min A. Itu ya. Nah, sama yang ini juga gitu. Panahnya dilihat ini A kali B. Mestinya kan panahnya hasilnya kan ke sini. Tapi ternyata ini panahnya ke bawah. Maka ini apa? Min C. Itu ya. Nah, sekarang yang terakhir. Kalau ada gambar persegi panjang ini ya, ABCD ya.
jika AB itu dimisalkan U, AB ini arahnya sini dimisalkan adalah U, terus BC yang arahnya ke atas ya dimisalkan adalah V. Nah, tentukanlah vektor AC. Kamu disuruh menentukan vektor AC. Berarti kalau vektor AC kan panahnya ke atas ya, berarti otomatis apa? U ditambah dengan V ya, berarti vektor AC adalah U ditambah dengan V. Nah, sekarang kalau BD dilihat BD, maka dia kan arahnya ke sini kan ya. Nah, dilihat berarti BD otomatis kan apa? BC ditambah dengan CD ya, BC ditambah dengan CD. Sekarang BC nya apa? BC nya adalah V ya, BC nya adalah V. CD nya, ayo, CD nya kan ke arahnya ke kiri, berarti apa? Min U. Loh, kok bisa min U? Kalau tadi AB itu kan arahnya ke kanan kan U, kalau ini kebalikannya berarti min U, maka hasilnya adalah sama dengan V min U. Oke ya, nanti dilanjutkan dengan latihan-latihan soal yang akan Pak Fadil kirim. Untuk video kedua ini sudah selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.